Halo sobat, gimana kabarnya kalian semua? Salam sejahtera, salam dari Amerika. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Uncle Win juga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja di sini. Hari ini aku mau continue ya, mau membahas tentang setelah border, setelah krisis, setelah aku mau membahas tentang apa itu asilum, dan juga T visa dan juga U visa, ya kan? Karena ada hubungannya juga, mungkin ini juga ada kaitannya ya dengan masalah border juga ini ya. Jadi I want to, paling enggak ada cerita yang continuity ya, apa itu ya kan begitu. But sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih bagi teman yang udah kasih support dan udah subscribe, hingga juga kasih komen ataupun anything ya, kasih berbagi masukan di channelnya Uncle Win sini. Dan juga yang baru masuk, saya ucapkan welcome to Uncle Win channel, itu Win Java Blog ya kan. Dan go ahead, Anda bantu subscribe juga, pitch apa itu, ada kalau ada loncengnya, push lonceng notification. Jadi kalau Uncle Win ngupdate berita atau ngupdate kasih informasi kepada Anda tidak ketinggalan. Dan juga kalau memang Anda punya pertanyaan atau punya more info atau sesuatu yang Uncle Win nanti belum kasihkan di sini, Anda boleh hubungi aku di Instagram, itu mi amigo love to itu ya kan. Jadi di sana akan saya jawab lebih detail, karena batis saya prefer either one ya. Kalau kalian kasih komen di bawah, saya juga jawab ya kan. Kalau kalian hubungi saya lewat Instagram, saya juga akan berusaha saya jawab semampu saya ya. Oke, marilah kita lanjutkan. Marilah kita lanjutkan ke percakapan apa yang mau kita bahas awal, ya kan? Apa ya kan, tentang asilum, tentang T visa and U visa, ya kan? Masih banyak ada beberapa teman yang mempertanyakan, apa itu asilum Om? Apakah asilum itu saya bisa apply dari Indo atau dari luar US, ya kan? So maka dari itu saya bahas di sini. Saya juga ada masukan dari teman tentang bahas tentang U visa ya kan. And then saya juga pelajari beberapa hari terakhir ini tentang iya ini ada kaitannya juga ya kan. Makanya dalam kesempatan ini saya mau jawab ya kan. Seperti halnya asilum, juga T visa dan U visa, ini kalian harus apply sewaktu kalian udah ada di US soil. Jadi Anda tidak bisa apply ini visa kalau Anda di luar US ya kan. Oke, seperti halnya what is asilum? Asilum adalah suaka politik ya kan. Jadi kalau Anda berasal dari suatu negara di mana negara Anda punya konflik dan Anda merasa jiwa Anda terancam kalau Anda kembali ke negara tersebut, ke negara asal, maka waktu Anda di Amerika, Anda apply asilum ini. Biayanya berapa? Biaya asilum gratis, but biasanya kita
lewat lawyer. Nah, biaya lawyer ini yang mahal, bisa 2.000 sampai ke 15.000 tergantung case Anda itu seberat apa. Karena asylum ini ya, karena Anda harus fight, Anda harus berkelahi di pengadilan, ya kan, di court ya namanya. Jadi kadang karena berkelahinya berkelahinya Anda itu harus membuktikan betul Anda ada, kalau Anda betul-betul dalam kondisi seperti yang Anda apply-kan. Misalkan Anda betul-betul dalam keadaan darurat, kalau jiwa Anda terancam, dan Anda harus bisa buktikan di court. Jadi kadang asylum ini ya, kadang mereka court menolak, ya kan. Tapi kalau di situ Anda masih ada kesempatan untuk banding, ya kan. Bisa banding lagi, bisa banding lagi dengan pasti kalian harus mempersiapkan data yang lebih kuat, ya kan. Sampai berapa kalau kalian gagal, ya kan. Kalau kalian gagal, kalian dideportasi. Kalau kalian menang, kalian boleh stay dan mendapatkan green card, ya kan. Oke. Panjang waktunya untuk apply asylum ini panjang. Jadi juga tidak semua orang bisa untuk apply asylum karena tergantung dengan suatu kondisi dan situasi dari pribadi seseorang masing-masing. Oke. Terus apa itu T-visa, ya kan? T-visa juga atau T-visa certification, ya kan. Ini visa yang bisa Anda apply sewaktu Anda udah di American soil, karena Anda adalah korban dari human trafficking. Oke. Secara fisik, secara mental Anda memang harus bisa membuktikan jika Anda korban human trafficking. Jadi ya itu adalah T-visa. Biayanya berapa? Biaya untuk apply T-visa adalah gratis juga. Dan T-visa ini bisa berumur 3 tahun kayaknya, seperti itu, ya kan. Dan selama Anda memegang T-visa, apa keuntungannya? Keuntungannya itu Anda bisa berusaha merubah status setelah 3 tahun. Kalau tak salah begitu, jadi Anda bisa apply green card setelah 4 tahun. Sehabis green card Anda juga bisa apply US citizen. Dan selama proses itu Anda bisa apply atau Anda bisa mendapatkan working permit. Oke. Jadi Anda bisa mendapatkan working permit, jadi Anda akan legal untuk tinggal dan bekerja di Amerika. Dan tiap tahun, ya kan, permit itu Anda bisa perpanjang. Seperti halnya juga dalam proses ini kadang untuk saat ini ya, untuk proses T-visa ini katanya sih 12 bulan atau setahun atau sampai 2 tahun. But kalau Anda cek ya di USCIS website ya, itu nunggu saat ini bisa sampai 60 bulan prosesnya. Akhirnya apa? Selama ini artinya Anda punya kesempatan. Karena apa? Karena selama proses itu Anda boleh nge-apply working permit. Jadi jadi memang 60 bulan itu berapa tahun itu? 5 tahun, ya kan. Jadi Anda tetap legali lah. Nanti setelah ada 5 tahun prosesnya Anda mendapatkan itu, akhirnya bisa lagi tambah lagi 3 tahun, 7 tahun lagi Anda bisa tetap legal. Jadi Anda mempunyai kesempatan untuk
tinggal lama di Amerika, bekerja secara legal di Amerika. Itu prosesnya T-visa. Yaitu ingat, T-visa adalah visa bagi korban bagi human trafficking, ya, human trafficking itu. Ya, kalau misalkan Anda pernah dijanjikan kerja dari Indo atau apa, terus paspor Anda diambil sama bosnya, tidak dikasihkan ke Anda itu termasuk salah satu korban human trafficking. Itu udah termasuk human trafficking, merasa di situ itu. Karena hak Anda, karena paspor itu adalah hak individual masing-masing. Kalau sampai ada orang yang menjarah paspor Anda atau menahan paspor Anda dengan alasan tertentu, itu udah violation of law. Jadi jeruput kopi dulu. Jadi Anda bisa ngurus itu. Well, nah untuk ngurus itu harus gimana Om Ben ya? Anda harus hiring lawyer ya kan? Karena banyak sekali form-form yang harus kalian isi dan lawyer akan membantu. Memang tidak semua lawyer baik, oke. Jadi Anda harus hati-hati. Anda harus hati-hati memilih lawyer yang benar-benar mampu, oke. Jadi memang ada harga, ada rupa. Jadi kemampuan lawyer itu berbeda-beda. Anda harus hati-hati pilih lawyer juga, oke. Oke, and then what is U visa? Oke. U visa adalah salah satu visa yang harus Anda apply juga ketika Anda udah ada di US Oil, ya. Jadi U ini Kak, U visa ya kan, certification. Ya, ini U visa ini dikhususkan bagi para korban atau victim of action of criminal, ya kan. Jadi korban ini secara fisik atau secara mental, ya kan. Nah, misalkan aja apa ya, korban kriminal. Misalkan Anda di rumah, ya kan. Terus ada penjahat masuk rumah Anda, and then Anda try to protect rumah Anda, and then Anda got beat up, ya kan. Itu Anda termasuk korban kriminal. Prosesnya apa? Prosesnya memang untuk membuktikan ini Anda harus lapor polisi, harus ada police report, ada investigation yang keep going untuk menyatakan bahwa Anda memang menjadi korban, ya kan? Jadi Anda bisa membuktikan itu dengan cara, ya, misalkan Anda ditonjoki atau jadi Anda bisa membuktikan bahwa Anda misalkan ada kekerasan fisik atau juga secara mental. Jadi Anda harus punya traumatisme atau apa. Misalkan begini, ini contohnya ya kan. Kan di Amerika kan banyak tembak-tembakan, ya kan. Ya, ceritanya kalau ada di mall misalkan, atau ada di pertokoan, Anda tiba-tiba ada orang yang pembunuhan massal itu, dan kemungkinan Anda waktu itu ada di situ. Anda memang tidak jadi korban tertembak, tapi Anda at the moment on that time Anda berada di situ, Anda membuktikan di situ, Anda juga menjadi saksi di situ, termasuk Anda bisa melaporkan, ya kan. Anda bilang bahwa Anda betul-betul trauma, ya kan, karena memang ada penembakan dan waktu itu kan Anda di situ. Anda berhak juga ngeplay U visa ini, ya, karena Anda dibilang Anda bisa menjadi saksi atau apa, dan saksi juga victim juga saksi di situ kan, meskipun Anda tidak tertembak, but itu suatu yang really traumatism for someone, ya kan. Anda bisa nge-apply ini. Anda tidak usah takut meski status Anda ilegal atau apa. Jadi Anda tidak usah takut karena Anda menjadi victim di sini. Anda menjadi korban,
ya kan? Jadi Anda bisa nge-apply ini, ya kan? Keuntungannya U visa sama dengan T visa tadi, oke? U visa biasanya umur 4 tahun, ya kan? Umurnya visa certification ini 4 tahun biasanya begitu. Dan setelah 3 tahun, Anda juga berhak untuk merubah status untuk mendapatkan green card. Dan 2 tahun kemudian Anda berhak mendapatkan untuk mengajukan merubah status menjadi US citizen kalau Anda mau. Dan selain itu, dalam proses penungguan proses untuk mendapatkan U visa ini, Anda berhak untuk apply working permit certification. Jadi Anda bisa tinggal, Anda bisa bekerja secara legal di Amerika dalam waktu menurut aturannya itu dalam proses ini cuma 1 sampai 18 bulan. But kalau Anda cek juga untuk saat ini ternyata proses penungguannya itu bisa sampai 5 tahun. But dalam waktu penungguan proses ini Anda berhak memperbaharui Anda itu working permit itu. Jadi Anda tetap legal, Anda tetap aman untuk bekerja dan tinggal di Amerika. Oke? Jadi kalau memang Anda merasa Anda salah satu victim ya kan, dari human trafficking ini tadi, atau victim dari kekerasan di Amerika, kriminalisme di Amerika, Anda bisa nge-apply T visa atau U visa. Kalau Anda memang melarikan diri sini sebagai suaka politik, ya tadi apply asylum. But dari banyak macam-macam visa ya sebenarnya yang pemerintah Amerika itu provide ya, banyak sekali. Makanya tak ada salahnya kalian belajar ya, bagi teman-teman yang udah ada di Amerika atau bagi yang belum, mempelajari tentang hal ini tak ada salahnya, karena siapa tahu ya memang hal semacam ini tidak kita inginkan, right? But kita tidak akan tahu kadang sesuatu jelek terjadi pada diri kita, ya kan? But yang aku kasih tahu, ada teman-teman, Anda tidak usah merasa takut, ya kan? Karena meskipun Anda berstatus ilegal di Amerika, kan, banyak hukum, banyak cara itu masih melindungi hak-hak Anda sebagai manusia. Banyak hukum yang bisa melindungi Anda dari hal-hal yang lebih jelek lagi, ya kan, di situ. But memang kemungkinan memang banyak teman ya yang tidak mengerti atau merasa takut karena memang ini bagaimana juga kalian di sini, ini negara orang ya kan, apalagi banyak hal yang harus kita pelajari, dan informasi di sana itu kadang kita tidak tahu yang sebenarnya itu gimana, ya kan. Jadi anyway, bagi teman-teman yang tinggal di Amerika yang masih berstatus ilegal, kalau Anda menjadi korban kekerasan atau korban apa, Anda tidak usah takut untuk melapor polisi. Jadi kalau betul-betul Anda menjadi korban, Anda akan tetap punya pertolongan, akan tetap ada pertolongan dari pihak yang berwajib, ya kan. Tapi ingat, jangan sampai kalian berbohong. Kalau kalian berbohong kepada pihak yang berwajib di sini,
itu end of your life. Karena apa? Karena kalau Anda diketahuan berbohong, selain Anda akan mendapat pertolongan, Anda akan bisa malah deportasi. Oke, jadi hati-hati tentang hal itu. Oke, bicara kalau memang Anda menjadi victim, ceritakan Anda menjadi victim dan Anda akan bisa mendapat pertolongan. Oke, untuk pertolongan tadi harus gimana Om Ben? Ya memang di sini ini kalau kita mengajukan suatu hukum itu hubungannya dengan lawyer, ya kan? Karena banyak hal-hal yang sebagai orang awam kita tidak tahu. Karena untuk mengajukan hal-hal itu kita harus ngisi form-form, ya kan? Salah satu form yang untuk ngisi U-Visa itu tadi namanya formnya untuk apply working permit, namanya AI 918. Itu untuk mengajukan working permit selagi Anda mempunyai masih proses pengurusan U-Visa. Oke. Jadi saya sarankan selalu Anda pakai lawyer, carilah lawyer yang benar. Karena kalau Anda merasa kurang yakin dengan lawyer yang Anda pernah hiring, ya hiring lawyer yang lain. Karena bebas kita milih lawyer di sini, just tergantung uang kita. Mereka menginginkan uang kita. Itu yang perlu Anda ingat. Jadi hati-hati untuk cari lawyer yang benar. Oke. Anyway, cukup sampai di sini. Semoga ini ada info yang Uncle Win kasihkan. Semoga ada manfaatnya. Dan kalau Anda punya masukan lagi atau kalian punya ingin komen, silakan Anda tulis komen di bawah. Semoga komen Anda dan masukan Anda bisa bermanfaat bagi teman-teman lain yang membutuhkan info. Right? Dan sampai ketemu lagi di Uncle Win video selanjutnya. Dan juga saya ucapkan thank you so much atas waktunya telah menonton video Uncle Win di channel ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Have a nice day. Bye-bye.